Selamat datang kembali di pembahasan mendalam kita. Hari ini kita punya cerita yang, benar-benar bikin dahi berkerut nih. William Shockley. Betul. Nama ini mungkin akrab ya di telinga Anda sebagai salah satu peraih Nobel Fisika. Penemuan transistor itu kan komponen krusial yang mengubah dunia teknologi kita. Sangat krusial. Tapi, ya seperti sering terjadi, ada sisi lain. Sisi yang jauh lebih gelap, lebih kontroversial, yang membawanya ke proyek aneh yang sering disebut bank sperma genius. Ini jadi fokus utama juga di bab 6 buku Helen Lewis, The Genius Myth. Iya, kisah Shockley ini pas banget ya dengan tema besar yang sering kita diskusikan soal mitos kejeniusan. Ini contoh klasik, gimana seseorang yang dipuja karena kepintarannya di satu area, kayak fisika gitu, bisa terjerumus ke pemikiran dan tindakan yang problematis, bahkan berbahaya di area lain. Benar sekali. Kita akan lihat gimana gagasan tentang kejeniusan kalau nggak dikendalikan bisa bersinggungan dengan ideologi eugenika yang ya kelam lah. Dan pertanyaan besarnya yang akan kita coba urai bareng-bareng. Gimana sih seorang ilmuwan sekaliber peraih Nobel bisa sampai punya gagasan seradikal itu? Tentang ras, kecerdasan superior, terus upaya memperbaiki ras manusia lewat seleksi genetik. Kok bisa penemu transistor malah jadi penyumbang utama di bank sperma kontroversial itu? Mari kita selami bersama. Mari. Kita mulai dari masa kecilnya dulu ya. William Shockley, panggilannya Billy. Dia anak tunggal. Katanya sih, dikenal cerdas sejak bayi. Konon bisa nyebut namanya sendiri pas usia 5 bulan. Wah, cepat sekali ya. Tapi sumber juga nyebutin dia punya temperamen yang agak sulit. Gampang marah, bahkan katanya pernah sampai gigit tamu. Orang tuanya kayaknya agak kewalahan gitu. Ada catatan soal itu ya? Ada. Dan menariknya lagi, ayahnya, William Senior, itu sangat bangga sama leluhur mereka yang datang pakai kapal Mayflower. Menganggap mereka orang Amerika sejati. Pandangan yang, ya jelas, mengabaikan penduduk asli Amerika kan? Nah, ini ada satu detail menarik dari masa mudanya yang relevan banget sama obsesinya nanti. Shockley kecil kan tinggal di Palo Alto, pusat studi terkenal Lewis Terman tentang anak-anak jenius California. Oh, studi Terman yang legendaris itu ya? Betul, dia ikut tes IQ Terman 2 kali, waktu umur 8 sama 9 tahun. Hasilnya, 129 dan 125. angka ini sebenarnya bagus loh, tapi nggak cukup buat masuk kelompok jenius Terman. Standarnya kan minimal 135. Jadi dia nggak lolos seleksi Terman. Nggak lolos. Justru ibunya, May, yang dites Terman belakangan, skornya melesat tinggi, 161. Wah, ini dia nih, kontradiksi pertamanya yang mencolok. Nanti kan Shockley dewasa sering jadiin kegagalannya masuk studi Terman ini kayak lelucon pribadi gitu. Iya, dia suka cerita itu. Tapi ironis banget dia justru tumbuh jadi pendukung fanatik eugenika, ideologi yang sangat ngandelin tes IQ sebagai ukuran superioritas. Betul. Dia bahkan sampai ngusulin orang dengan IQ di bawah 100 dibayar aja buat disterilisasi. Gila kan? Biografernya, Joel Shorkin, menyoroti ini. Shockley itu bukti hidup kalau tes IQ punya keterbatasan, tapi dia malah pakai tes rupa buat membenarkan keyakinan rasialnya. Paradoks ya. Iya, rasanya kayak ngeliat orang yang pernah ditolak sama sistem ukuran tertentu, malah jadi pendukung paling getol sistem itu buat nyingkirin orang lain. Agak aneh. Tapi sebelum kita terlalu jauh ke sisi gelapnya nih, penting juga kita akui pencapaian ilmiahnya yang luar biasa. Dia kan berbagi Nobel Fisika tahun 1956 sama John Bardeen dan Walter Brattain buat transistor. Itu nggak bisa dipungkiri. Kontribusinya di teknologi militer pas Perang Dunia II, kayak ningkatin akurasi bom laut, itu juga signifikan banget. Jelas dia punya kapasitas intelektual yang hebat lah di bidangnya. Betul. Namun, kayaknya tanda-tanda pandangan elitisnya itu udah ada dari muda ya. Skor ujian masuk kuliahnya memang oke di sains, tapi biasa aja di bidang lain kayak bahasa Inggris gitu. Ada catatan soal itu juga. Dan temannya semasa kuliah, Frederick Seitz, itu mencatat kalau Shockley muda udah percaya kalau masyarakat itu seharusnya dipimpin sama elit intelektual, bukan demokrasi mayoritas. Pandangan yang cukup, arogan ya buat seorang mahasiswa.
mereka waktu mau kuliah PhD. Di New Jersey, mobil mereka dihentikan polisi gara-gara penampilan Shockley yang belum cukuran dianggap mencurigakan. Oh iya, terus gimana? Pas digeledah, ketemu pistol berpeluru di mobil. Anehnya, Shockley nggak kena masalah serius, pistolnya malah dibalikin. Ini mungkin detail kecil ya, tapi nunjukin gimana faktor kayak status mahasiswa dari institusi bergengsi bisa ngasih dia semacam pelindung yang belum tentu dipunyai orang lain di situasi serupa. Menarik. Kehidupannya di Bell Labs juga menarik nih. Dia akan bagian dari apa yang disebut scan use, lingkungan tempat kejeniusan kolektif itu berkembang, bukan cuma dari satu orang. Bisa dijelasin dikit nggak konsep scan use ini? Tentu, jadi Scenius itu merujuk pada kecerdasan atau kreativitas yang muncul dari suatu lingkungan, komunitas atau scene tertentu gitu. Jadi inovasi itu bukan cuma hasil kerja satu individu jenius yang terisolasi, tapi produk interaksi, kolaborasi, dan persaingan sehat dalam kelompok berbakat. Kayak ekosistem gitu ya? Persis, Bell Labs di era itu contoh klasik Scenius. Tapi ya, dalam lingkungan itu pun sifat Shockley yang sangat kompetitif dan menurut beberapa sumber egois mulai kelihatan. Dia juga dikenal suka bercanda keterlaluan. Pernah katanya lepas bebek mekanik di panggung pas ada pembicara tamu. Astaga. Kompetisinya ini yang kemudian jadi sumber konflik dalam penemuan transistor itu sendiri. Tepat sekali. Meskipun Nobel dibagi bertiga, peran Shockley sering dianggap kontroversial. Dia ngembangin ide transistor jenis sandwich secara rahasia, memastikan namanya dominan di paten kunci. Ini bikin Bardeen sama Bratin merasa dikesampingkan, merasa ide mereka dieksploitasi. Wah, nggak sehat itu. Konfliknya parah banget sampai Bardeen yang nantinya menang Nobel Fisika kedua loh buat teori superkonduktivitas, milih keluar dari Bell Labs tahun 1951. Bahkan ada dugaan Shockley nyoba hambat riset superkonduktivitas Bardeen pas mereka masih sama-sama di Bell Labs. Persaingan yang udah nggak sehat sama sekali. Dan tekanan profesional serta sifat kompetitif ini kayaknya jalan bareng ya sama pergulatan pribadi yang sangat kelam. Sumber nyebutin ada insiden yang serius banget di tahun 1943. Bisa diceritain lebih lanjut? Ini sisi yang jarang keungkap kayaknya. Ya, ini momen yang sangat gelap, tanggal 6 November 1943. Di tengah tekanan pekerjaan riset perang dan mungkin masalah pribadi juga, Shockley nulis surat perpisahan buat istrinya, Jean. Surat perpisahan. Iya. Isinya putus asa banget, maafkan aku merasa tidak bisa melanjutkan lagi, semoga kau lebih beruntung di masa depan. Setelah itu dia ambil revolver, ngisi satu peluru, muter silindernya, nempelin ke pelipis, terus narik pelatuk. Ya ampun. Ruang pelurunya ternyata kosong, dia selamat. Sulit dipercaya. Reaksinya setelah itu gimana? Dia terus nulis catatan kedua, kayak analisis dingin gitu. Dia ngamati kalau peluangnya mati cuma 1:6. Terus dia merasa menyesal, tidak cukup cerdik atau telaten mencari cara yang lebih praktis buat bunuh diri. Mengerikan. Sangat mengerikan ngelihat gimana dia nganalisis percobaan bunuh dirinya sendiri. Kayak itu masalah teknis aja. Dia nggak pernah ngasih kedua surat itu ke istrinya. Ini nunjukin kerapuhan dan pergulatan mental yang dalam ya, di balik citra jenius yang percaya diri itu. Lalu gimana transisinya? Dari ilmuwan brilian yang punya masalah pribadi ini, jadi sosok yang begitu vokal soal eugenika dan IQ. Apa pemicunya? Ada momen spesifik atau ini akumulasi aja? Susah ya nunjuk satu penyebab tunggal. Ada beberapa spekulasi sih. Ada yang duga rasa sakit kronis gara-gara kecelakaan mobil itu berperan. Ada yang mikir ini kelanjutan aja dari keyakinan elitis lamanya yang makin keras pas dia merasa karirnya mulai tersaingi gitu sama mantan anak didiknya yang bikin perusahaan semikonduktor sendiri dan lebih sukses. Jadi ada unsur iri hati profesional juga mungkin? Bisa jadi. Ada juga kemungkinan dia sekedar nyari panggung baru, cari perhatian setelah merasa nggak lagi jadi pusat inovasi. Atau yang paling mengerikan, dia mungkin benar-benar mulai percaya sama narasi superioritas dirinya dan kelompoknya. Merasa punya hak nentuin masa depan genetik manusia. Dan dia mulai nyuarain pandangan ini di depan publik, contohnya di pidato konferensi Nobel itu ya? Bener, pidatonya mulai dengan nada simpatik gitu. Ngenang kunjungannya ke India, kengerian kelaparan, tapi terus nadanya berubah drastis. Dia ngaitin masalah global itu sama satu kasus kriminal brutal di San Francisco. Perampokan pakai serangan asam yang pelakunya dia tekanin berkulit hitam dari keluarga besar penerima bansos dan ibunya punya IQ rendah, 55.
Waduh, lompatannya jauh sekali. Jauh banget. Dari situ, dia langsung lompat ke kesimpulan soal perlunya mencegah orang yang dianggap terbelakang secara mental buat punya anak. Dia nyebut ini masalah dysgenika. Dysgenika. Apa maksudnya itu? Dysgenika itu pada dasarnya kebalikan dari eugenika. Kalau eugenika itu kan gagasan buat memperbaiki ras manusia lewat pembiakan selektif orang-orang yang dianggap superior. Nah, dysgenika itu keyakinan kalau kualitas genetik populasi lagi nurun karena kelompok yang dianggap inferior bereproduksi lebih cepat. Ini konsep inti dalam pemikiran eugenika. Paham, paham. Pandangannya makin ekstrim di wawancara tahun 1965 itu kan? Iya, wawancara sama US News and World Report tahun 1965 itu bikin pandangannya yang rasis makin, eksplisit. Dia secara terbuka mempertanyakan apakah orang Amerika kulit hitam secara inheren, secara genetik, itu kurang cerdas dibanding kulit putih. Astaga. Dia dukung sterilisasi paksa buat orang dengan IQ rendah, bahkan ngusulin skema insentif finansial, bayaran $1.000 buat tiap poin IQ di bawah 100 bagi siapa aja yang setuju disterilisasi. Ini nempatin dia di garis depan perang IQ abad ke-20 di Amerika, sejajar sama tokoh eugenika kontroversial lainnya. Disinilah eugenika gagasan pseudo-scientific buat ngontrol reproduksi manusia demi memperbaiki ras jadi fokus utamanya. Yang paling bikin merinding mungkin wawancaranya sama Playboy tahun 1980 ya. Pas ditanya soal anak-anaknya sendiri, reaksinya itu bener-bener dingin banget. Padahal 2 anaknya lulusan universitas loh, 1 malah punya PhD fisika. Betul, dia nyebut anak-anaknya sebagai regresi yang sangat signifikan dibanding kapasitas intelektualnya sendiri. Dia bahkan nambahin komentar yang rendahin soal istri pertamanya, ibu anak-anaknya itu. Istriku tidak memiliki pencapaian akademik setinggi diriku. Gitu katanya. Keterlaluan sih itu. Putra sulungnya disebut drop out kuliah. Ini contoh tragis gimana ideologi eugenika bisa mendehumanisasi pandangan seseorang bahkan terhadap keluarganya sendiri. Mereka bukan lagi individu yang dicintai, tapi cuma data dalam argumen dia soal penurunan genetik. Dan obsesi ini akhirnya bawa dia ke puncak kontroversi. Keterlibatannya di proyek Bank Sperma Genius itu. Ini bagian yang paling sering diasosiasiin sama namanya di akhir hayatnya ya. Dan jadi fokus utama dalam analisis mitos kejeniusan Helen Lewis juga. Bagaimana ceritanya dia bisa terlibat di situ? Proyek ini nama resminya Repository for Germinal Choice, tapi ya lebih dikenal Bank Sperma Nobel aja. Ini idenya Robert K. Graham, seorang milioner eksentrik yang kaya dari bisnis lensa kacamata anti gores. Si Graham ini terobsesi sama gagasan kalau populasi Amerika ngalamin kemunduran genetik. Gara-gara menurut dia, orang pinter punya lebih sedikit anak. Jadi solusinya menurut Graham? Solusinya cukup radikal. Ngumpulin sperma dari para ilmuwan terhebat, awalnya spesifik nargetin peraih Nobel, terus dikasih ke wanita-wanita terpilih yang dianggap IQ tinggi dan sehat juga, buat ngasilin bayi-bayi superior. Tujuannya eksplisit banget, rekayasa genetika sosial. Dan Shockley setuju nyumbang. Mengingat pandangannya, ia mungkin nggak terlalu kaget ya, tapi tetap aja. Shockley itu salah satu dari 3 peraih Nobel pertama yang secara rahasia setuju jadi donor buat bank sperma bawah tanahnya Graham ini. Pas keterlibatannya dikonfirmasi sama reporter Los Angeles Times bulan Februari 1980, beritanya meledak jadi skandal nasional. Pasti heboh banget ya. Heboh. Publik reaksinya keras. Banyak yang anggap ini mengerikan sekaligus konyol. Proyek ini jadi bahan olok-olok di mana-mana, termasuk di sketsa komedi terkenal di Saturday Night Live. Keterlibatan Shockley pasti langsung ngasih label rasis dan eugenik ke seluruh proyek ini ya. Tentu saja, mengingat reputasi Shockley yang udah kebentuk sebagai pendukung eugenika dan pandangan rasialnya, keterlibatannya langsung mencemari ke seluruh proyek itu. 2 donor Nobel lain yang awalnya setuju identitasnya nggak pernah keungkap, langsung narik diri. Nggak pernah nyumbang lagi setelah berita keterlibatan Shockley nyebar. Mereka nggak mau diasosiasiin sama dia. Ada ironi lagi di sini kan, soal sumbangan Shockley sendiri. Nah iya, ini ironi terakhir yang pahit banget. Ternyata dari semua sumbangan sperma Shockley, nggak ada satupun yang berhasil ngehasilin kehamilan. Kenapa coba? Kenapa tuh? Di wawancara Playboy itu, Shockley ngaku dia nggak tahu atau nggak mempertimbangkan fakta biologis dasar kalau kualitas sperma pria itu nurun drastis seiring bertambahnya usia. Dia kan udah usia lanjut pas nyumbang. Masa sih? Seorang jenius fisika nggak tahu itu?
Itu dia. Sang jenius fisika yang terobsesi sama genetika, ternyata abai sama aspek biologi reproduksi yang paling mendasar. Ini nunjukin titik buta ilmiah yang luar biasa ya, kalau ideologi udah menguasai pikiran. Lalu gimana nasib bank sperma itu setelah kontroversi dan kegagalan donor utamanya? Ya si Graham terpaksa nurunin standarnya secara drastis. Dia mulai nerima donor dari ilmuwan yang lebih mudah bukan peraih Nobel, bahkan dari atlet juga. Proyek ini jalan terus sampai Graham meninggal tahun 1997. Katanya sih udah ngasilin sekitar 217 anak. Wow, lumayan banyak juga ya? Lumayan. Kisah beberapa anak hasil bank sperma ini cukup menarik. Mereka sering dibesarkan sama orang tua yang juga punya ekspektasi tinggi banget. Salah satu yang paling terkenal itu Doron Blake, yang sempat dipromosiin sebagai anak emas dengan klaim IQ 180 pas kecil. Terus gimana pandangan Blake sendiri setelah dewasa? Blake, pas diwawancarai sebagai orang dewasa sama penulis David Plotz, bilang kalau keseluruhan ide di balik bank sperma itu kacau. Dia ngerasa, fakta bahwa saya punya IQ tinggi tidak membuat saya menjadi orang yang baik atau bahagia. Saya rasa Anda tidak bisa membiarkan orang baik. Pernyataan yang kuat banget ya, dari seseorang yang jadi produk eksperimen itu. Iya, dalam banget itu. Jadi kalau kita tarik benang merah nih dari kisah William Shockley ini, apa intisarinya? Dari puncak Nobel Fisika ke jurang kontroversi eugenika dan bank sperma yang gagal. Kisah Shockley ini ya peringatan keras lah tentang gimana mitos kejeniusan bisa berubah jadi racun. Keyakinan pada keistimewaan diri sendiri, kalau digabung sama prasangka, dalam kasusnya kan rasial, terus rasa nggak aman pribadi, dan mungkin kepahitan profesional, itu bisa bawa seseorang ke jalan yang sangat gelap. Bener. Dia nyari esensi superioritas genetik tapi malah kejebak dalam pandangannya sendiri yang sempit dan bias. Mirip kayak Cyril Bild di Inggris yang data studi kembarnya soal pewarisan IQ kemudian diragukan itu. Shockley jadi contoh gimana obsesi pada pengukuran dan peringkat kecerdasan bisa sangat menyesatkan. Dia bukan lagi cuma pahlawan inovasi, tapi juga simbol bahaya arogansi intelektual. Ini benar-benar bahan renungan ya buat Anda di rumah. Kisah Shockley ini maksa kita nanya, gimana seharusnya kita nilai kecerdasan? Apa pencapaian luar biasa di satu bidang, kayak fisika, otomatis ngasih seseorang wewenang buat ngomong atau bahkan mendikte di bidang lain? Apalagi yang nyangkut nilai kemanusiaan, etika, isu sosial kompleks kayak ras. Pertanyaan penting itu, kehidupan tokoh publik, termasuk sisi gelap dan kontradiksi mereka, bisa gampang banget kita akses. Apa mitos kejeniusan yang membutakan kayak yang dialami Shockley dan pengagumnya dulu itu masih bisa bertahan sekuat itu? Pertanyaan bagus. Atau jangan-jangan transparansi ini justru ngebantu kita ngelihat mereka lebih utuh sebagai manusia biasa aja gitu, dengan kelebihan, kekurangan, perjuangan, bahkan potensi sisi gelap mereka, tanpa perlu meninggikan mereka jadi dewa atau ngerendahin jadi iblis semata. Sebuah pertanyaan menarik untuk kita pikirkan bersama.